Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, karena sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka pembelajaran kali ini akan dilaksanakan dengan belajar di rumah, seperti pada pertemuan minggu lalu. Jadi, Ibu akan mengirimkan video pembelajaran kepada kalian, yang mana nantinya akan kita lanjutkan dengan diskusi melalui Google Meet dan juga WhatsApp Group, seperti itu. Nah, namun Ibu harap pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan efektif dan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, dipersiapkan terlebih dahulu nih perlengkapan untuk belajarnya, buku catatan, alat tulis, dan juga buku paketnya. Ayo, sudah disiapkan apa belum? Kalau belum, disiapkan terlebih dahulu ya. Di-pause dulu video pembelajarannya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu transformasi, jenis-jenis transformasi, dan juga jenis transformasi yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Masih ingat apa itu pengertian dari refleksi atau pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang atau objek dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Lalu, hari ini kita akan belajar mengenai jenis transformasi yang kedua. Apa itu? Ya, betul. Translasi atau pergeseran. Nah, materi translasi ini ada di paket kalian halaman 152. Dibuka ya buku paketnya. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah nantinya setelah pembelajaran kalian diharapkan dapat mengetahui definisi dari translasi suatu benda. Lalu yang kedua, nantinya kalian dapat mengetahui sifat-sifat dari translasi. Lalu yang ketiga, nantinya kalian akan bisa menentukan bayangan hasil dari translasi suatu benda atau suatu objek, seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini contoh yang pertama, yang A. Di sini ada anak namanya Romi. Nah, si Romi ini lagi berjalan nih dari titik A menuju titik A aksen, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini Romi berjalan berpindah tempat atau bergeser dari posisinya yang semula yaitu di titik A, dia berpindah tempat menjadi di titik A aksen. Nah, lalu kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini ada anak nih namanya si Joko. Nah, si Joko ini lagi bersepeda. Dia lagi bersepeda dari atas bukit ke turun bukit, seperti itu. Nah, si Joko ini dengan sepedanya mengalami perpindahan atau pergeseran posisi. Yang awalnya dia berada di atas bukit, dia menjadi turun di bawah bukit, seperti itu. Kita sudah membahas mengenai contoh dari translasi di kehidupan nyata. Lalu apa sih sebenarnya translasi itu? Nah, dari contoh, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu definisi dari translasi? Nah, translasi atau pergeseran adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik yang ada pada bidang datar atau objek dengan arah dan jarak tertentu. Nah, tadi contohnya kan kita ada si Romi tadi ya berjalan. Nah, si Romi ini dirinya berpindah dari titik A menuju titik A aksen, yang mana bisa kita anggap jarak dari titik A ke titik A aksen ini
adalah X satuan, maka Romi berpindah sejauh 5 satuan seperti itu, dengan arah misal arah ke kanan atau arah ke kiri atau mungkin ke bawah atau ke atas atau yang lainnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari translasi suatu benda, sekarang kita belajar mengenai sifat dari translasi. Nah, di sini kita lihat lagi nih, ada si Romi yang sedang berjalan. Nah, dia berjalan dari titik A ke titik A aksen. Nah, perhatikan si Romi ini. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari contoh si Romi berjalan ini? Berarti bisa kita tuliskan sifat dari translasi itu. Yang pertama adalah semua titik pada objek atau bidang dipindahkan atau digeserkan ke arah yang sama dan juga memiliki jarak yang sama. Nah, lalu yang kedua, sifat yang kedua adalah objek yang digeser tidak mengalami perubahan ukuran maupun perubahan bentuk. Nah, jadi ukurannya tidak berubah dan juga bentuknya tidak berubah. Jadi jika Romi berjalan tadi dari titik A ke titik A aksen, Romi tidak berubah bentuk. Kalau Romi awalnya jadi bentuknya adalah manusia di titik A, lalu Romi di titik A aksen berubah menjadi hewan gitu. Tidak ya, Romi tetap Romi tadi kan ya, sesuai dengan yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Nah, sekarang kalian mengetahui definisi dan juga sifat dari translasi, Ibu ingin kalian menuliskan di buku catatan kalian contoh dari translasi di kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari yang Ibu sebutkan, seperti itu. Jangan lupa ya, ditulis di buku catatannya. Sebutkan minimal 3 contoh dari translasi di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita belajar cara menentukan bayangan hasil dari translasi. Nah, di sini ada Ibu gambarkan koordinat kartesiusnya dari sumbu X dengan sumbu Y-nya ya. Nah, lalu misalkan kita ada titik P dengan koordinat X, Y. Nah, seperti itu. Lalu titik P ini akan kita translasikan. Kita translasikan sejauh A, ya sejauh A dilanjut dengan B. Seperti itu. Nah, maka akan kita dapatkan bayangan dari titik P, yaitu titik P aksen. Nah, itu di situ. Nanti kita dapatkan bayangan dari titik P aksennya ada di situ. Seperti itu ya. Ketemu? Nah, setelah itu bagaimana koordinat dari titik P aksen ini, Bu? Nah, kita lihat. Kita tarik garis lurus dari titik P aksen ini ke bawah ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita hitung nih, kita cari dulu yang koordinat sumbu X-nya, koordinat X aksennya terlebih dahulu. Nah, jadi jarak dari sumbu Y ke titik X adalah X, panjangnya adalah X. Lalu jarak dari titik X ke titik X aksen adalah, nah ini tadi kan kita geser sejauh A, maka jaraknya adalah A. Maka didapatkan X aksen ini, nah X aksen ini kan jarak dari sumbu Y ke titik X aksen, maka didapatkan koordinat dari X aksen adalah X plus A, seperti itu. Lalu untuk koordinat Y-nya sama ya, caranya sama seperti koordinat X aksen tadi. Nah, jadi kita cari dulu jarak dari sumbu X ke titik Y adalah Y. Lalu jarak dari titik Y ke titik Y aksen adalah, nah ini tadi kita teruskan sejauh B, maka jaraknya adalah B, sehingga koordinat dari Y aksen adalah Y plus B. Seperti itu. Jadi seperti itu ya koordinatnya. Nah, jadi bisa kita tuliskan koordinat dari B aksen ini adalah X plus A, Y plus B. Seperti itu. Nah, dari gambar sebelumnya bisa kita tuliskan seperti ini. Apabila ada titik P dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka akan didapatkan bayangan dari titik P, yaitu titik P aksen dengan koordinat X plus A, Y plus B. Itu. Nah, di sini ada note buat kalian. Jika A bernilai positif, maka akan bergeser ke kanan atau bergeser ke arah sumbu X positif.
Nah, jika A bernilai negatif, maka akan bergeser ke kiri atau bergeser ke arah sumbu X negatif. Lalu jika B bernilai positif, maka akan bergeser ke atas atau bergeser ke arah sumbu Y positif. Sedangkan kalau misalnya B itu bernilai negatif, maka akan bergeser ke bawah atau bergeser ke arah sumbu Y negatif. Nah, untuk lebih pahamnya, sekarang kita maju ke contoh soal. Ini misal apabila terdapat suatu titik L dengan koordinat negatif 6,2 ditranslasi atau digeser sejauh 4 satuan ke kanan, dilanjut 5 satuan ke bawah. Nah, maka dimanakah letak koordinat bayangan hasil translasi dari titik L ini? Nah, di sini pertama kita tentukan dengan menggambar terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sudah Ibu gambarkan koordinat kartesiusnya. Kita tentukan ya koordinat titik L-nya. Nah, letak dari titik L, nah itu negatif 6,2. Maka letak dari titik L ini ada di situ ya, itu adalah letak dari titik L. Lalu kemudian titik L ini digeser sejauh 4 satuan ke kanan. Nah, 4 satuan ke kanan ini digeser berarti ke arah sumbu X positif. Nah, besarnya adalah 4 satuan. Maka kalau kita geser ya 4 satuan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, 4 satuan ke kanan atau ke arah 4 satuan ke arah sumbu X positif. Lalu dilanjut dengan 5 satuan ke bawah atau ke arah sumbu Y negatif. Kita geserkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka didapatkan disitulah letak bayangan dari titik L, yaitu titik L aksen. Nah, disitu letaknya dari titik L aksen. Seperti itu. Maka koordinat dari titik L aksen adalah, kita lihat koordinatnya negatif 2, lalu koordinat Y-nya adalah negatif 3. Maka koordinat L aksen adalah negatif 2, negatif 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan rumusnya. Tadi kan kita sudah mendapat rumus. Jadi kita kerjakan soal ini dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang kita kerjakan soal sebelumnya dengan menggunakan rumus yang sudah kita peroleh. Nah, rumusnya ini ada di atas ya, sudah ada. Kita tuliskan titik L dengan koordinat negatif 6,2 ditranslasikan sejauh 4 negatif 5. Maka dimanakah bayangan dari L aksen? Koordinat dari L aksennya berapa? Nah, seperti ini penulisannya ya. Nah, kita jawab dengan menggunakan rumus. Tadi kita cari dulu koordinat dari X aksen dan juga Y aksennya. Nah, untuk rumus dari X aksen berapa? Nah, ini rumusnya adalah X plus A. Maka X aksen sama dengan X plus A. Kita masukkan koordinat X-nya dan juga A. Maka akan didapatkan koordinat dari X aksen adalah negatif 2, seperti itu. Nah, seperti ini cara penghitungannya. Lalu selanjutnya kita cari juga koordinat dari Y aksennya. Nah, rumusnya yaitu Y plus B. Maka kita masukkan Y dan juga B, maka sehingga didapatkan koordinat dari Y aksen adalah negatif 3. Maka dapat disimpulkan koordinat dari titik L dengan koordinat negatif 6,2 ditranslasikan sejauh 4 negatif 5, maka didapatkan bayangan L aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 3. Nah, hasilnya sama ya seperti yang sebelumnya. Sebelumnya kita mencari bayangan hasil translasi dengan menggambar. Nah, sekarang kita menggunakan rumus dan hasilnya sama. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh lagi. Nah, di sini contoh translasi dari bangun atau bidang datar. Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh translasi dari suatu bangun atau bidang datar. Nah, contohnya, sini Ibu ada soal, sebuah segitiga EFG yang berkoordinat di titik E 5,6, F 3,3, dan G 9,4. Nah, segitiga EFG ini akan ditranslasikan sejauh negatif 5, negatif 3. Maka, dimanakah letak koordinat bayangan hasil translasi dari segitiga EFG? Nah, kita lihat. Di sini kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus dan juga menggambar. Nah, di sini kita gambar dulu ya, cari bayangannya dengan menggunakan gambar. Kita gambarkan koordinat titik masing-masing titik E 5,6 di situ letaknya, lalu titik F 3,3 dan juga titik G 9,4.
Setelah itu, ketiga titik ini dihubungkan sehingga membentuk sebuah segitiga. Oke, seperti itu. Lalu segitiga EFG ini akan ditranslasikan. Cara mencari bayangan hasil translasinya adalah dengan kita mentranslasikan setiap titik sudut yang ada pada segitiga EFG ini, yaitu titik E, titik F, dan juga titik G. Pertama kita translasikan titik E terlebih dahulu. Nah, soalnya adalah ditranslasi sejauh negatif 5. Nah, karena negatif maka arahnya ke kiri atau ke sumbu X negatif. Jadi titik E ini akan kita geser ke kiri sejauh 5 satuan. Kemudian dilanjutkan negatif 3. Nah, karena negatif maka arahnya ke bawah atau ke sumbu Y negatif. Nah, digeser sejauh 3 satuan ke bawah, maka didapatkan bayangan dari titik E, yaitu titik E aksennya di situ. Nah, titik F dan juga titik G juga kita translasikan. Sama caranya, titik F kita geser ke kiri sejauh 5 satuan, dilanjut 3 satuan ke bawah, maka didapatkan bayangan dari titik F, yaitu titik F aksennya di situ. Setelah itu titik G juga sama caranya ya, kita translasikan, kita geser sejauh 5 satuan, dilanjut 3 satuan ke bawah, maka didapatkan bayangan dari titik G, letaknya ada di situ, yaitu titik G aksen. Nah, sekarang kita sudah ada nih titik E aksen, titik F aksen, dan juga titik G aksen. Kita hubungkan ketiga titik ini sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, di sini bisa kita lihat segitiga E aksen, F aksen, G aksen ini merupakan bayangan hasil translasi dari segitiga EFG, yang mana bentuknya masih sama segitiga dan ukurannya juga tidak berubah. Nah, untuk di koordinatnya E aksen 0,3, F aksen negatif 2,0, dan G aksennya 4,1. Nah, sekarang kita cari hasil translasi segitiga EFG ini dengan menggunakan rumus. Sehingga oh ya, sebelumnya jangan lupa digambarkan terlebih dahulu vektor translasinya. Jadi yang garis putus-putus berwarna ungu itu adalah vektor translasinya, diberi tanda panah. Jadi dari titik E menuju titik E aksen, seperti itu. Sekarang kita tuliskan translasinya dengan menggunakan rumus yang sudah kita peroleh. Nah, titik E, titik F, dan juga titik G. Dari sini bisa kita lihat bahwa hasilnya sama ya, dengan menggambar maupun dengan rumus hasilnya sama. Dari materi yang sudah kita bahas dapat kita simpulkan yang pertama yaitu definisi dari translasi. Translasi merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada objek atau bidang datar dengan arah dan jarak tertentu. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi. Lalu untuk kesimpulan yang kedua yaitu setiap titik pada objek atau bidang datar dipindahkan atau digeser dengan arah dan jarak yang sama. Oke, nah untuk yang kesempatan yang kedua yaitu objek yang digeser atau mengalami translasi ini tidak mengalami perubahan bentuk maupun perubahan ukuran. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, tadi kita mencari rumus untuk mencari bayangan hasil dari translasi. Nah, didapatkan rumus seperti ini. Nah, di mana apabila ada titik P dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka akan didapatkan P aksen dengan koordinat X plus A, Y plus B. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugas ini untuk mengukur kemampuan kalian dan pemahaman kalian atas materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, tugasnya adalah kalian kerjakan latihan 3.2 yang ada di buku paket kalian. Nah, ada di halaman 158. Nah, dikerjakan ya di buku tugasnya kalian. Nanti tugas ini akan Ibu minta kumpulkan di WhatsApp grupnya kita. Seperti itu. Baik, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah.
Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.